Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indrawati dari kelas C19, ingin menjelaskan tentang botani farmasi. Materi pertama yang ingin saya jelaskan adalah tentang sel eukariotik dan sel prokariotik. Pengertian dari sel eukariotik adalah sel yang intinya tidak memiliki membran. Materi inti tersebar dalam sitoplasma atau sel yang memiliki satu sistem membran. Kemudian sel prokariotik adalah sel yang intinya memiliki membran. Materi ini dibatasi oleh satu sistem membran terpisah dari sitoplasma. Kemudian perbedaan dari sel eukariotik dan sel prokariotik. Sel prokariotik terdiri dari dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, RNA, dan alat geraknya adalah flagela dan pilia. Organisme yang memiliki sel prokariotik kebanyakan dari bakteri. Kemudian sel eukariotik memiliki nukleus, terdapat membran inti yang memisahkan DNA dan protein histon dari sitoplasma. Kemudian ada karakteristik dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik 1. Tidak mempunyai organel lain selain ribosom. 2. Tidak dijumpai mitokondria, retikulum endoplasma atau RE, dan badan Golgi. 3. DNA atau bahan gen terletak dalam sitoplasma yang memiliki bentuk cincin bulat. 4. Sitoplasma dan materi genetik bercampur, sehingga materi inti tidak dibatasi oleh membran inti, melainkan hanya mengumpul pada daerah yang disebut nukleoid. Kemudian karakteristik dari sel eukariotik. 1. Memiliki dinding sel yang jelas, kecuali akuatik fungi dan seluler slime modules. 2. Memiliki inti sel yang diliputi membran. Informasi genetik berada di dalam nukleus dan mengandung lebih dari satu kromosom. Respirasi terjadi pada mitokondria. Kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Gerakan dilakukan dengan silia atau flagela. Kemudian ada klasifikasi dari prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, sel prokariotik terdiri atas Archaebacteria atau Archaea, 2. Eubacteria atau bakteria. Kemudian klasifikasi dari sel eukariotik adalah unisel atau bersel tunggal dan multisel atau bersel banyak. Terdiri dari fungi, alga, protozoa, dan parasit multisel. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang fungi. Ciri-ciri dan sifat dari fungi. 1. Tumbuhan yang bersifat eukariotik. 2. Multiseluler dan uniseluler. 3. Bersifat heterotrof. 4. Tidak berklorofil. 5. Tubuhnya berupa hifa. 6. Terdapat miselium. 7. Tubuhnya dilindungi oleh zat kitin. 8. Hidup di tempat lembab dan hidup bersimbiosis. 9. Hidup sebagai parasit. Kemudian karakteristik. Karakteristik dari fungi adalah 1. Nutrisinya adalah heterotrof. 2. Tidak melakukan fotosintesis. Jadi fungi bisa bersifat saprofit atau parasit. Yang ketiga, dinding sel mengandung kitin dan kitosan. Keempat, inti sel haploid, beberapa ada juga yang diploid. 5. Histon 2B seperti pada hewan. 6. Lisin, disintesis melalui jalur biosintesis AAAA. Kemudian ketujuh, mitokondria yang berbentuk lempeng. 8. Senyawa cadangan yang terdiri dari glikogen, lipid, dan trihalosa. 9. Sterol, yaitu ergosterol. 10. Ribosom, yaitu 18S rRNA. Kemudian saya akan menjelaskan tentang macam fungi untuk obat. Pada bidang farmasi, produknya adalah penisilin. Sumbernya adalah P. chrysogenum, penggunaannya sebagai antibakteri. Kemudian, pada bidang pertanian, produknya adalah gibberellins, sumbernya adalah G. fujikuroi, penggunaannya sebagai hormon tanaman. Kemudian ada juga pada bidang industri, produknya adalah Lipasem core, sumbernya adalah Aspergillus,
yang penggunaannya sebagai pengurai lemak. Kemudian ada juga senyawa metabolit sekunder dari fungi, yaitu mikotoksin, merupakan metabolit sekunder fungi yang dikeluarkan umumnya untuk salah satu pertahanan dirinya terhadap lingkungan. Yang terakhir ada produk farmasi, yaitu penisilin, yaitu obat. Kemudian materi yang ketiga adalah tentang alga atau yang disebut L-siawit. Ciri-ciri dan sifat dari alga. Yang pertama, bersifat autotrof atau dapat menyusun makanannya sendiri, dan hampir semua alga bersifat eukariotik. 2. Alga adalah organisme autotrofik dan mereka memiliki klorofil. 3. Dapat berfotosintesis. 4. Dalam alga, tubuh tanaman tidak menunjukkan diferensiasi menjadi akar, batang, atau daun sejati. Misalnya, tubuh tumbuhan disebut talus. 5. Mereka tidak memiliki jaringan pembuluh darah. 6. Organ seks tidak dikelilingi oleh lapisan sel steril. 7. Pembentukan embrio tidak ada. 8. Habitatnya ada di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. 9. Reproduksi secara vegetatif, seksual, dan aseksual. Kemudian ada jenis-jenis alga. Yang pertama, Chlorophysae atau alga hijau. 2. Xanthophysae atau alga hijau kekuningan. 3. Chrysophysae atau alga coklat keemasan. 4. Bacillariophysae atau alga kuning kecoklatan. 5. Cryptophysae. 6. Dinophysae. 7. Poromonodinae. 8. Euphenophysae atau alga hijau terang. 9. Phaeophysae atau alga coklat. 10. Rhodophysae atau alga merah. Dan yang terakhir adalah Mycophysae. Kemudian saya akan menjelaskan tentang senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada alga. Yang bersifat polar adalah propanoid dan alkanoid. Sedangkan senyawa yang bersifat nonpolar pada alga adalah terpenoid dan steroid. Kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam alga sebagai obat. Yang pertama adalah Porifera tenerakizellum, ada Laminaria digitalis, Macrocystis piripera, Laminaria sp, Euchema spinosum, Gelidium, Gracilaria lichenoides, Agardiella, dan Dunayella sp. Kemudian ada Protista fotosintetik. Kemudian produk farmasi dari alga, salah satunya adalah Protista fotosintetik, berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, memperbaiki pencernaan, mendorong pertumbuhan bakteri yang bermanfaat dalam usus, menanggulangi sembelit, mencegah sakit mah, dan mencegah tumor. Kemudian ada Euchema spinosum, Gelidium, Gracilaria lichenoides, Agardiella yang berfungsi sebagai obat pencahar atau laktasi, dan Dunaliella sp yang digunakan sebagai sumber beta karoten. Materi yang keempat adalah protozoa. Karakteristik dari protozoa adalah 1. Eukariotik unisel yang panjangnya sekitar 1-150 mikrometer. 2. Tidak memiliki dinding sel. 3. Kebanyakan motile ada flagella atau cilia atau ameboid semo-heterotrophs. 4. Mirip sifat hewan tetapi unisel. 5. Aktivitas makan dilakukan dengan cara fagositosis atau memakan partikel, dan pinositosis atau meminum cairan atau nutrisi terlarut. 6. Sebagian besar protozoa bersifat parasit dan memiliki dua bentuk. 7. Dalam keadaan yang sesuai bentuknya adalah trofozoid, jika dalam keadaan ekstrim berbentuk kista atau cis. 8. Beberapa protozoa dikelompokkan sama dengan alga atau fungi, misalnya Euglena dan slime molds. Kemudian sifat dari protozoa. Yang pertama, mempunyai sifat eukariotik. 2. Mempunyai sifat makroskopis. Yang ketiga, sebagian besar protozoa bersifat parasit. Kemudian ada macam-macam dari protozoa. Yang pertama, klasifikasi lama adalah berdasarkan alat geraknya. Yang pertama adalah Sarcodina atau bergerak secara amoeboid.
contohnya Entamoeba histolytica. Yang kedua, Mastigospora atau memiliki flagela, contohnya Trichosomonas vaginalis. Yang ketiga, Ciliata atau memiliki cilia, contohnya Balantidium coli. 4. Sporozoa atau tidak ada bentuk dewasanya, contohnya Plasmodium dan Toxoplasma. Yang kedua, klasifikasi baru atau sejak tahun 1986 berdasarkan struktur sel di bawah elektron mikroskop. Yang pertama, Sarcomatigospora yang terdiri dari Mastigospora, Opalinata, dan Sarcodina. Contohnya adalah Tryposanoma. 2. Labyrinthodimorpha, contohnya Labyrintula. 3. Apicomplexa, contohnya Toxoplasma. 4. Mycozoa, contohnya Ceratomica. 5. Microspora, contohnya Encephalitozoon. 6. Acetospora, contohnya Marteilia. 7. Ciliophora, contohnya Balantidium. Yang terakhir, macam-macam protozoa sebagai obat. Salah satunya adalah Entamoeba coli yang bermanfaat sebagai pembantu pembusukan makanan dan pembentukan vitamin K, tetapi terkadang akan menyebabkan diare saat kondisi tubuh lemah. Materi yang kelima atau terakhir adalah lumut atau yang disebut juga Bryophyta. Karakteristik dari lumut. Yang pertama, berukuran kurang lebih 1-2 cm. Yang paling tinggi 20 cm. 2. Berbentuk lembaran. 3. Memiliki kloroplas untuk berfotosintesis. 4. Memiliki jaringan pengangkut. 5. Tubuh gametofit bersifat haploid atau N. 6. Terdapat alat kelamin. Untuk jantan disebut antheridium, untuk betina disebut archegonium. 7. Bersifat autotrof. 8. Memiliki lapisan pelindung. Kemudian, ciri-ciri dari lumut. 1. Berukuran kecil, sehingga dapat membentuk koloni. 2. Mempunyai klorofil. 3. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. 4. Gametofit lebih dominan daripada saprofit. 5. Hidup di tempat basah dan lembab, terlindung dari cahaya matahari. 6. Terdapat lapisan lilin pada luar permukaan tubuh. 7. Peralihan dari Talophyta ke Carmophyta. Kemudian klasifikasi lumut berdasarkan bentuk gametofit dan saprofitnya. Yang pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. 2. Antekeropsida atau lumut tanduk. 3. Bryopsida atau lumut daun. Kemudian ada produk metabolit sekunder dari lumut, yaitu terpenoid, flavonoid, dan senyawa golongan fenolik yang berkhasiat untuk obat. Selanjutnya ada macam-macam lumut sebagai obat. 1. Spesies lumut Marsantia polymorpha dimanfaatkan sebagai obat hepatitis. 2. Spesies lumut Prulania tamarisis dimanfaatkan sebagai obat antiseptik. 3. Spesies lumut Sonophalum dimanfaatkan sebagai obat luka biasa hingga luka bakar. 4. Spesies lumut Rhodophyrium dimanfaatkan sebagai obat bius. 5. Spesies lumut Kratoneuron dimanfaatkan sebagai obat untuk mengurangi resiko penyakit jantung. Dan ini adalah salah satu produk farmasi, bisa dilihat di gambarnya. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang kelima materi. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.